Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Prinka. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, selalu di rumah menggunakan masker dan cuci tangan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 tentang komponen ekosistem di pembelajaran pertama. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan bisa menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Kemudian kalian bisa membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Dan yang ketiga, kalian bisa menjabarkan jenis makanan hewan. Sekarang, coba perhatikan gambar di samping. Kedua gambar di samping, adakah perbedaan yang mencolok? Siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaan antara kedua gambar di samping? Mari kita coba jabarkan perbedaan kedua gambar tersebut. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Kemudian tidak terdapat tumbuhan sedikit pun. Kemudian terlihat gersang, tidak terdapat hewan, tidak ada interaksi antara unsur biotik dan unsur abiotik. Sedangkan pada gambar kedua memiliki struktur alam berupa dataran rendah. Kemudian terdapat pepohonan dan rerumputan yang hijau. Terlihat subur, terdapat berbagai macam hewan dan terdapat interaksi antara unsur biotik dan unsur abiotik. Udin sangat senang hari ini karena bibinya menghadiahkan buku pengetahuan bergambar dari kota. Udin sudah tidak sabar untuk membagikannya kepada teman-temannya. Setelah Udin berangkat sekolah, terjadi percakapan antara Udin dan Lani. Kurang lebih, "Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian." Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian yang tak hidup atau disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, kemudian makhluk hidup yang lain. Bagian yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah.
Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di sekitarnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat, sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan yang tadi kita baca, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Isilah pada tabel berikut. Sudahkah kalian menemukan pikiran utama dan informasi penting dari masing-masing paragraf? Nah, mari kita cocokkan dengan yang ada di layar. Contohnya, paragraf 1, pikiran utamanya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi penting dari paragraf 1 yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagi kalian yang belum menemukan, silahkan kalian baca dan tulis pikiran utama dan informasi penting dari masing-masing paragraf berdasarkan gambar di samping. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di buku yang dibacanya, ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup seperti manusia, hewan, serta tumbuhan semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya. Mari kita baca bersama bacaan di samping tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan.
Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji-biji. Padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu membaca teks bacaan tadi, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Isilah pada tabel atau titik-titik di samping. Sudahkah kalian menemukan pertanyaan berdasarkan teks yang tadi dibaca? Mari kita coba buat beberapa pertanyaan. Contohnya, pertanyaan nomor 1, apa saja jenis makanan hewan? Yang kedua, apa jenis makanan yang disukai panda? Yang ketiga, hewan apa yang menyukai biji kenari? Pertanyaan nomor 4, mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Dan pertanyaan kelima, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Kalian bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang lain sesuai dengan teks bacaan. Sekarang ayo kita mengamati. Yang pertama, lakukan langkah-langkah yang Ibu sebutkan. Yang pertama, carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. Yang ketiga, letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Yang keempat, tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya. Kemudian yang kelima, tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Dan yang terakhir, tempelkanlah hasil pekerjaan kelompok di tempat yang mudah dilihat. Setelah itu, lakukanlah gallery walk atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. Kembalilah ke kelompokmu, lalu tuliskan kesimpulanmu tentang hewan dan jenis-jenis makanannya pada kotak di bawah ini. Sudahkah kalian menemukan kesimpulannya? Baik, kita coba simpulkan bersama-sama. Kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah makanan setiap hewan berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Bacaan yang tadi kita baca merupakan contoh dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Tugas kalian di rumah adalah menulis teks non-fiksi hewan lain dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem, terutama jenis-jenis makanan hewan.
Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.